Pak Erikson, tadi kan kita berharap kalau dari penjelasan Pak Erikson ini 02 sepertinya cepat atau lambat, baik satu putaran atau dua putaran tetap akan memenangkan Pilpres. Tentu kan kita bisa sinergikan ini Kalau saya ngomong satu putaran loh. Satu putaran? Ya. Jadi Pak Erikson optimis ini satu putaran ya? Optimis. Oke. Semakin gampang pekerjaan kita sebenarnya kalau bisa satu putaran ini kan banyak hal yang kita dapatkan ya. Jadi ekonomi bisa ada kepastian. Ya. Biaya yang dikeluarkan oleh negara tidak terlalu banyak. Ya. Kan begitu kan? Ketika ada kepastian siapa presiden, wakil presiden, kan ini kan para pelaku usaha kan akan segera mengambil keputusan ini. Ya. Biaya ini juga kan bisa kita reduce. Kenapa biaya itu nggak kita alokasikan aja untuk hal-hal yang lebih bermanfaat bagi rakyat? Maka rakyat ini juga saya pikir ya udahlah, kita berbondong-bondong aja lah untuk milih 02. Ngapain mesti ada 2 kali putaran? Kan? Toh tetap menang. Toh tetap 02. 02. Gitu. Ngapain kita habiskan energi kita ya? Oh, iyalah. Oke, Pak. Nanti kalau Prabowo Gibran sudah menang ini, langkah Pak Erikson sepertinya nih akan lebih mudah menuju tahap 1. Tentu harapannya seperti itu kan ya? Ya tentu kan saya pikir petinggi-petinggi Gerindra, kemudian juga Ketua Umum Gerindra itu kan Pak Prabowo. Iya. Pasti beliau kan akan memberikan apresiasi, memberikan kesempatan kepada kadernya, kan? Ya kalau dihubung-hubungkan ini sebenarnya ke pemilihan katakanlah pilkada, saya sebenarnya sekarang masih fokus saja dulu bagaimana supaya komandan saya ini menang, kan itu aja dulu kan? Iya. Tapi kalau berandai-andai tadi, saya pikir ya wajar aja sebenarnya orang bisa menghubung-hubungkan kan? Orang bilang kalau misalnya nanti presidennya itu adalah Pak Prabowo, maka nanti akan berdampak baik kepada kader-kadernya. Ya wajar lah kan? Wajar. Kalau kadernya bagus, kenapa tidak? Kan begitu? Iya. Ya, justru itu. Tentu kan bagaimanapun kan kalau masuk ke situ setiap kader juga harus mempersiapkan diri. Karena tujuan kita tadi kan tidak sekedar memenangkan pilkada kok. Iya. Ya, ini ya catatan besar ini bagi kita. Tidak sekedar hanya duduk sebagai bupati. Haruslah berorientasi, haruslah berpihak kepada rakyat. Gimana supaya rakyat saya ini baik, kehidupannya lebih sejahtera, anak-anak bisa sekolah lebih baik, mereka dapat bekerja dengan cepat, kehidupan ekonominya bisa lebih sejahtera, kemudian kita menemukan kebahagiaan dalam rumah tangganya. Kan itu sebenarnya. Itu sebenarnya tujuannya ya. Ya. Oke, Pak Erikson, tahun yang lalu kan sebenarnya Bapak tanda kutip sudah hampir mengatakan dalam perbincangan kita, Bapak Erikson siap maju untuk menuju tahap 1. Apa kira-kira yang Bapak lihat sebenarnya di masyarakat itu? Masalah-masalah yang harus Bapak selesaikan, kenapa Bapak katakan, oke, saya siap maju untuk tahap 1 karena saya melihat katakanlah kemiskinan, tentang ekonomi, pertanian, apa saja yang Bapak lihat di masyarakat itu yang perlu Bapak perbaiki? Iya, jadi kita menyadari, kita melihat bagaimana saat ini situasi yang terjadi di wilayah Tapan Utara ya. Iya. Tidak dalam konteks saya menilai pemerintah, tapi saya melihat bagaimana kejadian-kejadian yang ada di masyarakat. Ya, kita lihat sekarang angka-angka statistik kan, bagaimana kemiskinan itu masih sangat tinggi di Tapan Utara. Bagaimana stunting menjadi sangat tinggi, kan? Bagaimana juga kehidupan ekonomi, kan? Yeah. Sekarang ini yang tidak bisa membiayai kehidupan anak-anaknya untuk bisa bersekolah dengan baik. Terus di mana dong peran pemerintah kalau gitu? Pemerintah itu hadir kan untuk apa? Untuk mengangkat ini, menghentikan kemiskinan, menghentikan kebodohan. Kan gak sebaliknya, bukan pemimpin itu memikirkan dirinya. Harusnya pemimpin itu sudah melepaskan kepentingan dirinya, sudah harus dia berpihak kepada kepentingan rakyat. Kalau masih angan-angannya menjadi bupati, asatabba jabuku, asatabba mobilku, saya pikir di zaman sekarang harus hentikan itu dari pikiran para bupati. Harus dia berpikir bagaimana rakyatku ini supaya bisa hidup lebih bagus. Nah, tentu
untuk ke sana kan banyaklah variabel-variabel yang harus diperhatikan oleh seorang yang katakanlah mau jadi kepala daerah. Harus yang pertama sebenarnya harus dimulai daripada motivasi. Ya. Kan motivasi ini boleh kita checking. Adanya orang tiba-tiba bilang, aku nanti akan membuat kehidupan pertanianmu lebih bagus, aku akan buat pendidikanmu bagus. Selama ini misalnya dia udah dikasih dia kesempatan kan untuk bisa berbuat dengan jabatan yang jabatan, tapi tidak ditunjukkan. Hanya saat-saat mau pemilihan dewan aja dia baru datang lagi, kan begitu. Ini kan artinya amanah yang diberikan itu tidak dikerjakan, apalagi dikasih lagi jabatan dia sebagai bupati, padahal dia punya kesempatan. Bisukma selama ini kan apa yang kita kerjakan ini 15 tahun ini tidak ada menyuruh-nyuruh kok. Ya. Inisiatif kita sendiri. Makanya disebut rekam jejak penting. Makanya sering disebutkan topu burju. Ya. Nah, ini karena itulah makanya rekam jejak penting. Benarkah Bapak ini, benarkah calon bupati ini kan nanti bisa sungguh-sungguh bisa membawa kehidupan rakyat lebih bagus? Ya. Tentu belajar dari rekam jejaknya. Kalau kita kan 15 tahun sudah kita lakukan. Hanya tadi kan mau kita ini memperluas. Di pertanian juga begitu. Nah, artinya kita tidak dang nato puro kita kan. Ya. Nah, itulah. Jadi kembali ke situ tadi, saya pikir ya itu kalau sudah jadi bupati, takdir sudah diberikan jalan Tuhan untuk itu, udah kita kerjakan. Sebaik-baiknya. Saya fokus aja dulu sekarang mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk itu. Tentukan ini saya harus datang dengan rendah hati kepada seluruh pemangku kepentingan. Saya dengan segala kerendahan hati datang ke masyarakat, memberitahu apa sebenarnya maksud daripada perhelatan politik ini. Tentu kita berharapkan mereka juga kan inginkan keluarganya bisa lebih bagus. Ya pasti dia akan datang ke kita lah. Dan kalau ada orang bilang, ikon adong do pasahaduk tugu-tuguro, ini semua harus pakai duit. Itu adalah cara berpikir dari orang-orang yang nggak kreatif, kan begitu kan? Seperti ini misalnya Bang Thompson nih, bolehkah Bang Thompson senang dengan saya kecuali dengan duit? Dengan hal lain boleh kan? Karena kita misalnya memiliki kedekatan berpikir, kan? Kita memiliki pernah pengalaman kerjasama yang baik, Ya. kan boleh kita jadi jatuh cinta kepada orang, Ya. boleh kita ngikuti dia. Justru itu sekarang melalui program-program yang dihadirkan oleh Bisukma, melalui HKT dan nanti Gerindra, tentu kan masyarakat ini kan akan bisa mengarahkan tujuannya. Itu sih program dari kita. Jadi saya berpikir terbalik ini. Kalau orang bilang iko pakai hepeng dok, saya bilang jangan dikte itu masyarakat Tapanuli Utara. Mereka cerdas. Kita hentikan pikiran-pikiran begitu. Jangan kita ungkap itu, jangan itu yang kita kembangkan menjadi stigma yang berkembang terus-menerus. Dan begitu, harusnya kan Tabut ini menjadi contoh bagi kawasan Danau Toba sebagai pusat pendidikan, pusat budaya. Karena dulunya kan Nomensi kan datang ke sini. Ya harus begitulah semangatnya kan. Kira-kira begitulah ini kita gambarannya. Maka saya berkeyakinan dengan situasi yang dirasakan masyarakat sekarang, mereka gerah, mereka ingin perubahan, mereka menginginkan suatu cara yang berbeda untuk membawa mereka kepada kehidupan yang lebih baik. Kami siap untuk menghadirkan cara-cara baru. Ya kita tahu sekarang juga ada sejumlah kewajiban-kewajiban pemerintah kan, yang harus nanti itu dipenuhi. Tentu juga calon kepala daerah ini harus cerdas, dia harus bisa memiliki literasi finansial yang bagus. Maka saya katakan kepala daerah itu harus memiliki pengetahuan yang holistik. Karena memutuskan satu kebijakan publik harus memiliki pemahaman akan manajemen keuangan, harus memiliki pengalaman ataupun pengetahuan akan hukum, literasi teknologi, literasi sosial budaya, dan lain-lain. Maka pilihlah nanti siapa kira-kira kepala daerahnya yang bisa menjawab tantangan-tantangan itu.
Yang pasti harus punya kemampuan dalam berbagai hal ya. Iya, tentu harus lah. Ya kalau tidak punya kemampuan ya jangan dipaksa kan. Iya. Karena banyak yang seperti itu yang saya perhatikan. Jadi Iya. dia menganggap ya sepele dengan orang karena sebenarnya wawasannya yang kurang. Tetapi dia menganggap paling pintar. Ya, janganlah. Di zaman sekarang kan sebenarnya semua orang kan punya kesempatan untuk menjadi lebih pintar. Iya. Asal kita rajin googling, rajin membaca, rajin berdiskusi seperti ini. Tentu kita harus dikelilingi orang-orang baik. Iya. Kan sering kita dengarkan pembisik-pembisiknya itu membisikkan hal-hal yang nggak baik. Itu tentu kalau kita tidak memiliki literasi yang baik, kita juga bisa dikorban sebagai pengambil keputusan. Maka hadirkanlah lingkunganmu, pembisik-pembisikmu, pembisik-pembisik yang memiliki iman yang kuat, memiliki pengetahuan yang bagus, karakter yang kuat, Dan auranya positif. Pak Erikson, ini kan perbincangan kita lumayan nggak terlalu terasa sudah 1 jam juga, tapi ada beberapa hal yang perlu juga saya perlu pertanyakan ke Pak Erikson ini. Pak Erikson tentu kan seperti yang kita bicarakan tadi, pada akhirnya akan menyatakan siap juga untuk Taput 1. Di masyarakat Tapanuli Utara ini kan sebenarnya ada berbagai sektor-sektor yang yang perlu diperhatikan. Yang mendasar sebenarnya bisa Bapak sebutkan ada 3 yang mendasar sebenarnya yang perlu Bapak perbaiki dulu katakan 1 tahun pertama kalau dikasih masyarakat Taput ini kepercayaan kepada Bapak nanti 2024 ini. Ya tentu kan sektor pendidikan itu ya. menjadi sektor utama. Ya. Dengan pendidikanlah bisa pendidikan yang baiklah membawa kehidupan kita lebih baik. Ya. Untuk menghadirkan pendidikan yang baik kepada masyarakat, tentu kita harus merancang konsepnya seperti apa. Tentu konsep yang dirancang di daerah harus link dan match dengan konsep nasional. Ya. Contoh sekarang ada pendidikan nasional kan vokasi. Ya. Bagaimana kita nanti menyiapkan anak-anak muda yang memiliki keterampilan, tentu kan itu ada wadahnya, kan itu ya. Nah, tentu di pendidikan ini peran guru penting. Bagaimana kita menghadirkan guru-guru yang hidupnya sejahtera? Tentu guru yang harusnya juga memiliki kemampuan. Maka kepada guru juga harus kita buatkan penguatan-penguatan, program-program yang membuat dia siap menjadi guru yang bisa menuntun, mendampingi anak-anaknya. Kemudian juga bagaimana sekolah-sekolah sekarang dilengkapi dengan fasilitas. Ya, fasilitas yang sesuai dengan perkembangan zaman. Kan anak-anak itu sekarang kalau belajar kan tidak lagi akan bosan dia kalau tidak dibangun atmosfer yang sudah dekat dengan digital. Mereka sudah lahir di zaman digital. Ini kan penting. Berarti infrastruktur harus kita perhatikan. Nah, tata kelolanya. Bagaimana sih orang kepala sekolah membangun tata kelola yang transparan? Maka pemilihan kepala sekolah penting, termasuk juga lembaga-lembaga, instansi-instansi yang berkaitan dengan pendidikan ya, kira-kira begitu. Kemudian kedua sektor ekonomi. Ya. Sektor ekonomi yang paling banyak adalah di kontribusi pertanian. Tentu pertanian ini kan harus dikembangkan dengan pendekatan industri. Bagaimana pertanian ini dari hulu ke hilir bisa kita perkuat, kan? Hulunya siapa yang bertanggung jawab, hilirnya siapa yang bertanggung jawab, kesisteman siapa yang memikirkan, kan begitu. Tentu petani akan lebih banyak nanti bermain di hulu. Bagaimana nanti ini produktivitas semakin meningkat, tapi pemerintah supporting. Bagaimana kita berpindah ke teknologi? Nanti harus ada mekanisasi juga. Ada mekanisasi, ada digitalisasi. Bagaimana di hilirisasi? Di sana ada nanti bagaimana hasil pertanian ini kita produksi menjadi apa? Kita harus bangun industri. Kita harus connect-kan ini ke national supply chains ataupun global supply chains. Harus connected ini. Sehingga harga nanti bisa terkendali. Nah, itu pertanian. Tentu kan pelaku-pelaku UMKM juga, petenun ulos, ya pelaku-pelaku UMKM lain-lainnya itu harus kita buatkan konsep bagaimana mengembangkan ini. Kalau saya lihat sekarang sangat banyak kan BUMN yang memberikan perhatian kepada pelaku UMKM. Tapi ini tidak terencana dengan baik.
Kan hanya sekedar saja kalau ada pameran dimunculin, setelah itu hilang. Seremonial aja Ya, jadi berpikirnya tidak holistik. Nah, tentu di ekonomi ini kan kita harus sudah mulai mendorong juga bagaimana supaya kita bisa menyambut ekonomi digital. Nah, bagaimana transaksi-transaksi yang ada sekarang ini, masyarakat sudah kita dekatkan bagaimana dia bertransaksi melalui dengan ekonomi digital. Ya, maka disitulah nanti saya pikir kita dorong supaya ekonomi ini bisa tumbuh. Tentu ekonomi ini supaya tumbuh, kita harus juga mendatangkan uang. Ekonomi itu berputar, ekonomi itu kan ada kan kalau uang berputar. Iya. Kan itu rahasianya. Bagaimana uang datang ke sini sebanyak mungkin? Tentu nanti orang datang ke sini harus banyak belanja. Uang yang ada datang ke tabut, jangan sampai begini. Lebih banyak kita mentransfer daripada menerima uang. Saya dengar dari perbankan itu kan sekarang begitu, lebih banyak uang yang keluar daripada uang masuk. Nah, intinya tadi kan bagaimana perputaran uang ini. Maka kepala daerah kreatif, bagaimana ini bisa menciptakan transaksi-transaksi yang banyak mendatangkan uang ke sini. Maka kerjasama dengan investor juga penting. Ya, investor lokal, investor dari luar. Sekarang sangat terbuka ini kan, kepala daerah dengan leluasa bisa membangun kerjasama dengan luar negeri. Bisa langsung ya? Bisa kan, G2G, government to government, kenapa nggak kita lakukan? Ataupun B2B, kenapa nggak kita lakukan? Maka saya katakan tadi, seorang kepala daerah harus memainkan semua ini dengan baik. Kemudian apalagi sektor kesehatan, stunting angkanya sangat mengkhawatirkan. Ya, ini yang saya rasakan ini. Anak-anak SMP, ketika saya jadi pemimpin apel pagi, ya, sejumlah anak-anak itu ya tidak kuat berdiri di halaman sekolah. Sekitar 10 menit 15 udah lemas. Udah lemas lagi. Persoalan apa ini? Berarti ada kurang gizi ya. Proses ya pembentukan lahirnya seorang anak yang memang itu harus kita perbaiki dengan cepat. Jangan kita bicara generasi emas 2045 kalau kita tidak urus stunting. Anak-anak, tidak kita urus stunting, mulai dari dinyatakan ibunya hamil sampai 1000 hari dan kita memelihara gizinya ketika di sekolah. Maka program yang dibuatkan oleh Prabowo Gibran, makan minum susu gratis itu. Ada orang mentertawai karena tidak tahu sebenarnya apa yang terjadi. Kan begitu? Maka saya sangat menyambut itu, tinggal nantikan bagaimana mekanisme penyediaan anggarannya. Saya yakin bisa itu. Ya, saya pernah bincang-bincang itu dengan Kementerian Dalam Negeri, itu bisa disolusikan, nggak susah kok. Nah, itulah bentuk kepedulian daripada Prabowo Gibran untuk anak-anak. Karena sadar generasi emas Indonesia 2045 hanya bisa kita hadirkan kalau anak-anak itu bisa sehat dari janin. Saya pikir udah 3 Pak ya? Sudah 3? Mau tambah lagi? 3. Kalau tambah nanti untuk, makanya saya batasi 3. Biar ada kita bahas untuk waktu-waktu berikutnya. Yeah. Oke, tanggal 14 ini kan sudah makin dekat ini Pak. Yeah. Ya, tanggal 14 Februari. Tidak terasa nanti pilkada juga sudah dekat prosesnya. Kalau pilpres bisa 1 putaran selesai, saya yakin pilkada langsung konsentrasi ke sana nanti partai politik dan masyarakat. Untuk Bapak ini kan sebagai Ketua DPC Gerindra, apa yang perlu Bapak sampaikan ke masyarakat sebagai Bapak Ketua Gerindra DPC di Tapanuli Utara? Silakan. Ya, untuk Amang Inang, sahabat, adik-adik yang ada di Kabupaten Tapanuli Utara, saya berharap dan saya mengajak, mari kita nikmati pemilihan presiden, wakil presiden, pemilihan legislatif ini, perhelatan politik dengan penuh ceria. Mari bergembira seperti goyang gemoy. Ya, perbedaan pilihan itu biasa. Ya, dan kita harus yakinkan yang kita pilih itu adalah yang benar-benar bisa kita yakini membawa kehidupan keluarga kita lebih baik, kehidupan masyarakat lebih baik, kehidupan bangsa negara lebih baik. Tentu saya sudah mempelajari banyak hal untuk sebagai dasar pertimbangan saya untuk itu, maka saya sudah berkeyakinan bahwa dengan memilih 2 Prabowo Gibran menang 1 putaran, saya yakin akan terjadi di Tapanuli Utara. Dan saya yakin Bapak Ibu,
Bapak Ibu juga akan memilih dua. Walaupun misalnya Bapak Ibu memilih yang lain, jangan kita jadikan itu sebagai sumber pertikaian, tapi nikmati itu sebagai proses demokrasi. Ya itu aja saya pikir, dan kita yakin bahwa dengan perhelatan politik ini kehidupan rakyat Tabanan Utara akan menjadi lebih baik, dan mari kita sama-sama berkontribusi. Salam bisu Beta Bature, Gerindra menang, Prabowo Gibran menang 1 putaran. Ya, pemirsa YouTube channel Thomson Sirus, khusus untuk menuju Taput 1 saya simpan dulu biar nanti ada perbincangan kami di waktu-waktu yang akan datang. Ya, berbincang dengan Pak Erikson Sianipar tentu adalah semacam kita datang ke perpustakaan, membaca berbagai buku, karena dia adalah anak bangsa, pembelajar dan juga pengajar. Tentu dia tidak pelit sebagai seorang ilmuwan, juga tidak pelit untuk berbagi, baik itu dalam ilmu maupun dalam berbagai hal perbuatan semacam apa yang dilakukan lewat Bisukma Beta Bature. Tentu perbincangan yang kami kemas dalam perbincangan podcast semacam ini akan terus-terusan kita adakan secara berkala untuk berbagi ilmu, berbagi informasi, tentu juga untuk menggali apa yang saya katakan tadi, bahwa Pak Erikson Sianipar adalah bagi saya itu semacam perpustakaan kecil bagi saya, karena banyak buku-buku terselip di dalam pemikirannya. Itu yang perlu pemirsa perhatikan dari apa yang kami lakukan hari ini. Tentu tidak banyak yang bisa kami ungkap secara detail, tetapi melihat perbincangan yang kami adakan pada saat ini, tentu kita berharap Bapak Erikson lewat berbagai organisasi yang dia emban saat ini bisa berbuat untuk memajukan Tabanan Utara. Dari Kota Tarutung, saya Thomson Sirus Siagian bersama Bapak Erikson Sianipar mengucapkan horas.